Pak SBY mengaku siap turun gunung, bukan hanya mendukung, tapi juga bahkan memenangkan bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan yang disampaikan oleh Pak SBY ini kemudian menuai tanggapan dari berbagai partai politik. Banyak pertanyaan juga, termasuk apakah kemudian Demokrat sudah tidak lagi menggaungkan perubahan seperti yang selama digaungkan selama 1 tahun terakhir. Dan juga apa dampaknya, apa efeknya terhadap peta koalisi tanah air menjelang pemilu, termasuk juga pemilihan bakal calon wakil presiden yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun juga koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya para narasumber tentunya dari Demokrat yang juga akan memberikan bagaimana pernyataan Demokrat yang disampaikan. Pak Syarif Hasan sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, ya. Baik, selain Pak Syarif Hasan, juga kita sudah kedatangan pengamat politik Mas Adi Prayitno, yang juga akan nanti memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Putri. Baik, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan kita Bang Andreas Pereira, mewakili PDI Perjuangan yang juga akan memberikan bagaimana sikap PDIP melihat hal ini. Bergabungnya Demokrat kepada Koalisi Indonesia Maju. Tapi kita akan langsung saja tanya kepada Mas Adi. Mas Adi, apa efek yang dibawa oleh Pak SBY ini dengan mendukung dan juga mengatakan bahwa akan turun gunung memenangkan Prabowo Subianto? Apakah memang Pak SBY ini masih punya power sebesar pada saat seperti zaman dulu begitu? Ya, saya kira ini adalah satu sinyalmen di mana SBY itu ingin memberikan support politik yang cukup luar biasa kepada Prabowo Subianto untuk menghadapi Pilpres di 2024 ya. Bagi saya sebenarnya ini tidak ada sesuatu yang cukup spesial ya, karena pertama Demokrat ini sudah 2 kali bergabung dengan Prabowo Subianto 2014 dan 2019 Ya. dan Prabowo terbukti 2 kali kalah juga dalam Pilpres. Rasa-rasanya memang yang ditunggu oleh publik di 2024 ini turun gunung seperti apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh SBY? Apakah hanya sebatas mengimbau kepada Partai Demokrat untuk all out, untuk total ya mendukung Prabowo menang ya tanpa SBY turun langsung? Ataukah memang SBY ini akan bekerja secara maksimal, mengkonsolidasi, mensosialisasikan sosok Prabowo Subianto dari satu kantong suara ke kantong suara yang lain ya? Tentu bagaimana meyakinkan kepada pemilih loyalis SBY dan kepada para pendukung Demokrat tentu saja untuk tegak lurus bagaimana memenangkan Prabowo di 2024. Kan ini yang sebenarnya yang ditunggu oleh publik, model turun gunung seperti apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Iya, bukan saya, bukan pemirsa yang bisa jawab pertanyaan dari Mas Adi, tapi sosok ini sebelah kita ini, Pak Syarif Hasan yang bisa jawab. Turun gunung seperti apa yang direncanakan oleh Pak SBY ini, Pak Syarif? Ya, seperti kita ketahui bersama, Pak SBY itu kan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat yang pertama ya di 2004, kemudian sukses lagi di 2009. Nah, artinya apa? The only one vice presiden yang punya pengalaman yang bagaimana memenangkan suatu pilpres yang secara efektif, dan ternyata perolehan suara di tahun 2009 dibandingkan 2004 itu jauh lebih besar. Nah, dengan segala pengalaman itu dan strategi pemenangan itu tentu akan bermanfaat untuk diaplikasikan kembali kepada pemenangan Prabowo untuk di 2024. Satu. Nah, yang kedua, kita kembali lagi bahwa pada saat sampai dengan tahun 2009 itu suara pemilih Pak SBY itu kan hampir mendekati 70%. Dan sampai sekarang itu pemilih dan simpatisan mantan-mantan pemilih Pak SBY di 2 periode sebelumnya, bahkan sampai sekarang itu masih sangat relatif masih sangat loyal kepada Pak SBY. Kenapa? Bagaimana bisa loyal? Karena selalu memang ada komunikasi yang intens. Baik. Nah, yang ketiga ingin saya sampaikan bahwa Partai Demokrat sekarang sudah elektabilitasnya sudah rebound, ya sudah rebound. Bahkan beberapa survei menunjukkan bahwa kita di posisi kadang-kadang posisi 4, kadang-kadang 5 dan sebagainya. Itu sudah naik dibandingkan posisi sebelumnya. Nah, satu hal lagi ya, bahwa dengan kepemimpinan Mas AHY sebagai tokoh muda yang sekarang ini sangat luar biasa, itu memiliki juga segmen pemilih pemula. Ya, generasi milenial yang cukup banyak jumlahnya, sampai diperkirakan kurang lebih sekitar 60%.
Dan itu dari survei menyatakan bahwa almost pemilih pemula itu cenderung untuk memberikan vote-nya kepada Mas Ahaye. Nah dari tiga elemen ini kalau disatukan itu akan memberikan efek pemilih yang sangat besar kepada pemenangan Prabowo Subianto tahun 2004. Ya. Nah yang terakhir turun gunung. Yang turun gunungnya, nah ini yang kita tunggu. Turun gunungnya dalam bentuk itu apa? tentu kami kan memiliki juga peta politik, ya daerah-daerah mana yang perlu mendapatkan suatu perhatian khusus. Dan di situ artinya weakness-nya kami di situ, misalkan weakness-nya Prabowo di situ. Nah itu akan menjadi perhatian Partai Demokrat dan Pak SBY tentunya. Itu akan menerapkan strategi bagaimana untuk melakukan kampanye dan sebagainya ya kepada masyarakat secara efektif. Nah inilah yang kira-kira semuanya bisa diaplikasikan, dikontribusikan kepada tim Indonesia Maju yang akan datang dengan satu tujuan. Kalau ini semua dikapitalisasikan, insya Allah Prabowo akan menjadi presiden di 2024. Baik, menyinggung masalah daerah-daerah tadi menjadi fokus. Pak Syarif memang belum mengatakan daerah-daerah mana menjadi fokus. Tapi kalau menurut prediksi Mas Adi, mengincar mata ramanya Jawa Timur itu seperti apa? Apalagi kita tahu Jawa Timur ini selalu dibilang battleground, terutama di pemilu kali ini. Saya kira 3 hal, Putri. Pertama, kalau kita bicara tentang kelemahan Prabowo Subianto, kalah Pilpres 2 kali itu kan pertama di kalangan NU. Apakah bisa misalnya SBY ini mampu mengonsolidasi basis-basis Nahdlin? Sesuatu hal yang memang selama ini cukup berjarak dengan Prabowo Subianto. Yang kedua, apakah SBY dengan turun gunungnya ini mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Timur? Karena kita tahu di Pilpres 2019, 2014 Jokowi jaraknya cukup jauh dengan Prabowo Subianto saat itu. Jadi ada dua kelemahan ini yang mestinya di mana Jokowi, maksud saya SBY harus turun secara maksimal dengan turun gunung. Yang ketiga adalah Jawa Tengah. Ingat ini adalah kandangnya banteng. Apakah bisa dengan turunnya SBY turun gunung untuk memenangkan Prabowo bisa menutup 3 celah yang saya sebut merupakan sesuatu yang memang menjadi pertaruhan bagi Prabowo Subianto untuk menang di 2024. Jawa Tengah, Jawa Timur dan di kalangan NU. Bagi saya ini agak sulit sebenarnya kalau misalnya hanya mengandalkan mesin politik Partai Demokrat yang menurut saya relatifly tingkat elektabilitas secara kepartaian ini kan hanya masuk 4 ataupun 5 besar. Butuh kerja-kerja yang secara maksimal untuk diaksentuasikan sebagai kerja politik yang cukup total. Karena kalau dilihat rata-rata di kalangan NU, Jawa Timur dan Jawa Tengah, ini adalah basis-basis yang selama ini memang cukup dimiliki oleh basis pendukungnya PDIP, Jokowi dan tentu saja adalah Ganjar Pranowo ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati juga melihat bagaimana kedekatan SBY dengan Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin ini akan mempengaruhi hubungan Prabowo dengan Jokowi. Karena satu sisi Partai Demokrat ini adalah partai yang cukup nyalak, cukup kritis, dan cukup agresif menyerang Jokowi. Tapi tiba-tiba kemudian masuk dalam koalisinya Prabowo. Jangan sampai justru masuknya Demokrat ini justru akan membuat suasana hati Jokowi dengan Prabowo agak sedikit kurang nyaman chemistry-nya. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata sampai hari ini, Prabowo Subianto itu selalu berharap betul ada faedah dan berkah elektoral yang didapatkan dari kedekatannya dengan Jokowi. Oleh karena itu jangan sampai misalnya ada Partai Demokrat di situ mewakili kubu oposisi, justru basis-basis konstituen yang selama ini mulai hijrah ke Prabowo Subianto secara perlahan juga akan meninggalkan Prabowo. Ini akan menjadi satu hal yang paradoks. Belum lagi misalnya sampai saat ini belum terkonfirmasi ketika Demokrat menjadi bagian dari Prabowo Subianto, apakah sikap kritis, sikap konfrontasi, sikap deny, penolakan terhadap Jokowi akan terus dilakukan. Ini akan menjadi variabel penting di tengah bagaimana Prabowo ini selalu melakukan penetrasi ke para pendukung Jokowi untuk memilih Prabowo. Jangan sampai Demokrat masuk, kritis, SBY turun gunung, tapi justru basis konstituen pemilihnya Jokowi secara perlahan ya balik kanan misalnya hijrah, kemudian pindah ke lain hati. Ini perkara yang menurut saya tidak gampang. Baik, ini hal penting. Nanti Pak Syarif bisa berikan pandangan mengenai hal ini, mengenai apakah Demokrat bisa menutup celah-celah mengenai wilayah tadi, termasuk juga jangan sampai terganggu hubungan chemistry yang selama ini terjadi dengan baik Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Tapi kita juga sudah bersama dengan narasumber berikutnya yang sudah bergabung juga, Bang Andreas Pereira dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Andreas. Selamat malam, apa kabar? Kabar Salam baik. Sehat. Salam sehat selalu Bang Andreas. Bang Andreas, bagaimana kemudian melihatnya ketika Pak SBY mengatakan akan turun gunung, deg-degan nggak ini kemudian partai-partai termasuk PDIP yang mencalonkan ataupun juga mengusung Ganjar Pranowo, Bang Andreas?
Yang pertama ya tentu selamat pada teman-teman yang sudah membuat keputusan untuk bergabung, Pak Syarif Hasan dan kawan-kawan Partai Demokrat. Tentu ini baik bagi Partai Demokrat karena kami paham bahwa Partai Demokrat perlu menentukan pilihan dengan situasi setelah ya bubarnya koalisi yang sudah dibangun sebelumnya. Dengan demikian ya tentu sudah ada jalur dan ini bukan hanya kepentingan, kita tahu bahwa bukan hanya kepentingan untuk ya proses pemilu hari ini tapi juga untuk jangka panjang yaitu pemilu-pemilu yang berikut terutama pemilu tahun 2029. Kita tahu bahwa mengusung di pemiluan 2024 ini juga akan mempunyai implikasi pada pemilu 2029. Artinya di 2029 kader-kader Demokrat juga bisa atau siap untuk terlibat di dalam pilpres nanti gitu. Itu satu hal yang saya kira keputusan yang tepat dari teman-teman Partai Demokrat untuk membuat pilihan gitu. Nah, yang berikut bahwa ya kita tahu bahwa di dalam pemilu tentu ya di pilpres kita bisa bekerja sama, tapi pileg tentu kita berkompetisi. Nah, dalam kaitan ini juga kita lihat bahwa pilihan terhadap pilpres itu ya tentu tidak bisa juga kita katakan bahwa sepenuhnya seluruh pengusung atau pendukung dari Partai Demokrat itu akan memilih ya calon yang sudah diputuskan. Nah, di sini ada irisan-irisan yang juga masih ya tentu punya pertimbangan-pertimbangan lain meskipun secara partai ID adalah bagian dari Partai Demokrat dan saya kira ya teman-teman ya surveyor itu bisa melihat bagaimana keterkaitan tersebut gitu. Tapi ya tentu dengan segala hormat kita ya menghargai keputusan dari teman-teman Demokrat yang sudah membuat keputusan dan ya kita berbeda di dalam kontestasi 2024 tapi tentu masih ada waktu di mana juga kita tetap bisa bekerja sama dan menjaga hubungan baik antara ya partai-partai sehingga kita tetap bisa melaksanakan pemilu ini dengan aman dan damai. Baik Bang Andreas, Pak Syarif, tadi Bang Andreas sudah mengatakan nggak semua loh kader ataupun juga para pendukung dari Partai Demokrat ini kemudian akan mendukung calon presiden yang sudah ditetapkan. Tapi nanti karena ada irisan-irisan termasuk juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno. Kita juga nanti akan cari tahu kalau selama ini Demokrat ini mendukung ataupun juga mengusung adanya perubahan, bagaimana ketika masuk koalisi Indonesia Maju yang selalu mengagung-agungkan keberlanjutan. Nanti kita akan bahas ya, tapi setelah jeda kami sudah kembali.